Pada tahun 2006, sebuah insiden di tempat latihan Manchester United menjadi titik balik dalam karier Ruud van Nistelrooy. Waktu itu, ia berkali-kali meminta seorang pemain muda untuk mengoper bola. Tapi si bocah malah terus menggiring bola sendiri seperti ayam tanpa kepala. Kesabaran van Nistelrooy habis. Dia mendekati si pemain, marah, dan bahkan sempat menendangnya. Rio Ferdinand buru-buru datang untuk melerai, tapi situasi malah semakin kacau. Van Nistelrooy mengayunkan pukulan ke arah Rio, lalu berteriak ke bocah itu, "Apa yang mau kamu lakukan? Nangis ke ayahmu?" Dan seketika, semua orang terdiam. Kalimat itu menghantam tepat di luka terdalam si pemain muda. Ayahnya baru saja meninggal beberapa bulan sebelumnya. Dan bocah yang dimarahi itu tak lain adalah Cristiano Ronaldo. Van Nistelrooy buru-buru menjelaskan, katanya yang ia maksud sebenarnya adalah Carlos Queiroz, asisten pelatih yang sering dianggap Ronaldo sebagai figur ayah kedua. Tapi semuanya sudah terlambat. Hari itu juga, Sir Alex Ferguson memutuskan bahwa tak peduli seberapa hebat statistik Ruud, ia harus pergi dari klub. Dan sejak saat itu, nama Van Nistelrooy nyaris tak pernah disebut lagi dalam daftar legenda Liga Inggris. Padahal, ia adalah striker paling klinis yang pernah dimiliki United. Ia mencatatkan rata-rata 1 gol atau assist setiap 99 menit, 5 musim konsisten, dan membuat statistik Thierry Henry terkadang terlihat biasa-biasa saja. Tapi jika kalian bertanya pada siapapun, kamu hanya akan mendengar bahwa dia cuma striker tukang sambar bola. Sebuah anggapan konyol mengingat ia pernah jadi top assist di Liga Champions. Bisa menggiring bola dari tengah lapangan lalu mencetak gol. Dan ironisnya, ia bahkan bukan penyerang sejati sejak awal. Di awal kariernya, ia bermain sebagai bek tengah. Baru di usia 16 tahun, seorang pelatih meyakinkannya untuk ikut seleksi di Akademi Sungguhan. Bahkan setelah itu, ia ditolak oleh PSV Eindhoven. Akhirnya ia mendarat di klub kecil bernama Den Bosch di Divisi 2. Dan di sana, dia ditempatkan sebagai gelandang tengah. Selama 5 tahun penuh, ia bertahan di posisi itu. Bahkan di musim ketiganya sebagai pemain profesional, dia hanya mencetak 2 gol. Musim berikutnya, setelah posisinya ditarik sedikit ke depan, ia mulai dilirik, tapi hanya oleh klub-klub seperti Coventry City dan Aston Villa. Sementara itu, Patrick Kluivert yang lahir di hari yang sama dengannya, sudah mencetak gol di final Liga Champions dan pindah ke AC Milan. Tak ada yang menyangka bahwa justru Van Nistelrooy lah yang akan mengakhiri karier Kluivert di timnas beberapa tahun kemudian. Alih-alih menerima tawaran-tawaran mediocre dari Inggris, Van Nistelrooy memilih bergabung dengan klub kecil lain, Heerenveen. Tapi di sana, ia bertemu seseorang yang mengubah segalanya, pelatih legendaris Foppe de Haan. Dan disinilah kisah kebangkitannya dimulai. Sebelum musim dimulai, pelatih barunya, Foppe de Haan, berkata padanya, "Kau adalah seorang penyerang alami." Van Nistelrooy terkejut dan buru-buru membantah, "Maaf pelatih, saya gelandang nomor 10. Tapi de Haan tak bergeming, ia sudah punya rencana. Ia mulai melatih Van Nistelrooy secara pribadi, bahkan rela mengantarnya ke Amsterdam setiap kali timnas Belanda bermain, hanya agar ia bisa mempelajari gerakan striker top seperti Dennis Bergkamp. Sesi latihan begitu berat sampai suatu hari Van Nistelrooy frustrasi dan berteriak, "Saya ini gelandang atau striker? Apa yang sebenarnya harus saya lakukan?" Pelatih pun menjawab, "Berhentilah mengejar bola, belajarlah menunggu, seperti singa di padang savana." Dan ternyata strategi itu bekerja. Di musim perdananya sebagai striker sejati, ia mencatatkan 22 kontribusi gol. Tak butuh waktu lama bagi PSV Eindhoven yang sudah 2 tahun mencari pengganti Ronaldo untuk yakin bahwa Ruud adalah orangnya. Kurang dari setahun setelah dibeli dengan harga 360.000 euro, PSV membayar 6,3 juta euro, rekor transfer terbesar di Belanda waktu itu. Tapi media tak terkesan. Bobby Robson memang percaya ia akan jadi bintang, tapi mayoritas publik menganggap PSV membuat kesalahan besar karena sudah melepas 5 pemain andalan dan malah mendatangkan pemain asing tak dikenal. Setelah 14 laga, PSV hanya menang 5 kali
dan Van Nistelrooy baru mencetak 5 gol. Saat itu, bahkan legenda klub Willy van de Kerkhoff dengan lantang menyebutnya sebagai pembelian terburuk dalam sejarah klub. Van Nistelrooy tahu apa yang harus dilakukan. Sehari setelah komentar pedas itu, ia langsung membalas dengan hat-trick sebelum turun minum. Dan setelah itu, ia tak berhenti mencetak gol. Dalam 29 laga berikutnya, ia gagal mencetak gol hanya di 5 pertandingan. Musim itu ditutup dengan 42 gol, 31 diantaranya di Liga. Ia menjadi top skor Liga Belanda, hanya beberapa gol dari European Golden Boot, dan dianugerahi pemain terbaik Belanda. Tapi di musim selanjutnya, semua itu tampak seperti pemanasan saja. Dalam 12 pertandingan awal Liga, ia mencetak 3 hat-trick dan 4 brace, dan mencetak total 19 gol ditambah 8 assist. Berarti ia berhasil mencatat 1 kontribusi gol setiap 37 menit selama 3 bulan berturut-turut. Dan jika itu belum cukup untuk menjadikannya raja di mata supporter, maka datanglah 2 laga penting melawan rival abadi, Ajax Amsterdam. Dan apa yang terjadi? Van Nistelrooy mencetak hat-trick di keduanya. Sementara itu, Darren Ferguson, anak Sir Alex Ferguson, sedang ikut trial di beberapa klub Belanda. Ia menonton 1 laga PSV dan langsung menelepon ayahnya. Ayah harus merekrut Van Nistelrooy segera. Sir Alex pun mengerahkan keluarga Ferguson seperti Avengers. Darren memantau langsung Martin Ferguson, saudaranya, menggali info dari Bobby Robson di Newcastle. Dan bahkan Robson mengaku, "Kalau aku punya uang, aku sudah membelinya kemarin." Tapi di puncak segalanya, nasib berkata lain. Dalam sebuah laga persahabatan, Van Nistelrooy mencoba tendangan salto. Saat tubuhnya jatuh ke tanah, lututnya pecah. Awalnya, dokter klub bilang ia baik-baik saja. Bahkan transfer ke Manchester United senilai 19 juta euro sudah disepakati, rekor transfer Inggris kala itu. Tapi di hari presentasi, hanya 45 menit sebelum ia diperkenalkan ke media, seorang dokter melakukan pemeriksaan terakhir, dan dia divonis bahwa cederanya belum sembuh. MU pun meminta Van Nistelrooy untuk operasi lutut, tapi ia menolak, takut kehilangan tempat di Euro 2000. Alih-alih menyambut dunia sebagai pemain Manchester United, presentasi Van Nistelrooy berubah jadi pengumuman pahit, transfernya dibatalkan. Sebelumnya kami bercanda, kalau dokter itu menggagalkan transfer ini, kami habisi dia, ujar sang agen. Tapi itu bukan lagi lelucon. Dunia ruut runtuh, dan seakan belum cukup, pada esok harinya ia datang ke latihan, dan di sana ACL-nya benar-benar putus. Tak ada Manchester United, tak ada Euro 2000. Tapi setidaknya ia sudah cukup jauh di depan untuk memastikan bahwa PSV tetap jadi juara Liga dan dirinya tetap jadi top skor dan pemain terbaik Liga. Namun tetap saja melihat penghargaan European Golden Boot direbut lawan hanya karena selisih 1 gol, itu menyakitkan. 30 bulan berlalu, setelah segalanya seakan berakhir, Van Nistelrooy kembali. Meskipun banyak yang menentang keputusan untuk membeli striker 25 tahun yang baru pulih dari cedera parah, Sir Alex Ferguson tak ragu. Ia kembali meletakkan 19 juta euro di meja, membuat Ruud jadi pemain termahal dalam sejarah Premier League saat itu. Bahkan sampai hari ini, itu masih jadi penjualan terbesar kelima PSV sepanjang masa. Dan kepercayaan itu langsung terbayar. 14 kontribusi gol dalam 18 pertandingan pertamanya. Para pengkritik mulai bungkam. Tapi Van Nistelrooy belum selesai. Setelah gagal membawa Belanda ke Piala Dunia, meski mencetak 6 gol dalam 5 laga terakhir kualifikasi, ia kembali ke Inggris dengan penuh amarah. Dia mencetak 16 kontribusi gol dalam 10 laga berikutnya. Mencetak gol dalam 8 pertandingan Liga secara beruntun. Menyamai rekor legendaris milik Alan Shearer dan lainnya, bedanya ia mencetak gol-gol itu tanpa penalti. Ia bahkan tak sadar bahwa ia sedang mengejar rekor sampai akhirnya memecahkannya. Di bulan Januari, Sir Alex berkata, "Suatu hari kita mungkin membangun patung untuknya di Old Trafford." Media pun berbalik. The Independent menyebut ini sebagai 19 juta pound terbaik yang pernah dihabiskan Ferguson. Musim itu ia nyaris memenangkan Golden Boot, hanya terpaut 1 gol dari Thierry Henry.
Ia meraih PFA Player of the Year, jadi pemain Premier League pertama yang mencetak 10 gol di Liga Champions, top skor dan top assist Liga Champions dengan 15 kontribusi dalam 14 laga. Ia membawa United nyaris ke final, mencetak gol kandang dan assist di tandang, namun tersingkir hanya karena aturan gol tandang. Sejujurnya, dengan sedikit keberuntungan, musim debutnya itu layak masuk kandidat Ballon d'Or. Namun ia hanya finish di peringkat 13, karena dua alasan, itu tahun Piala Dunia dan dia tak ikut, serta United tak meraih trofi. Tapi di musim berikutnya ia datang untuk menyelesaikan urusan, mencetak gol di setiap pertandingan Liga Champions yang ia mainkan. Total 14 gol dan 3 assist. Ia bahkan mencetak gol kandang dan tandang melawan Real Madrid meskipun United tetap tersingkir di perempat final. Bahkan Ronaldo dan Messi pun akan kesulitan menyamai angka itu. Messi pernah mencatat 34 kontribusi dalam 24 pertandingan Liga Champions, sedangkan Van Nistelrooy berhasil meraih 30 kontribusi dalam 23 laga. Ia meraih Golden Boot Liga Champions, keduanya secara beruntun, dan gelar UEFA Forward of the Year. Tapi itu bukan puncaknya. Di Liga, hingga bulan Maret ia baru mencetak 12 gol. Sementara Thierry Henry sudah mencetak 19 gol. Arsenal pun nyaman di puncak klasemen. Dengan 8 pertandingan tersisa, semua orang pikir ia tak akan bisa mengejar. Tapi dia membuktikan semua orang salah besar. Van Nistelrooy mencetak gol di 8 laga beruntun, menyamai rekor Liga sekali lagi. Ia menyumbang 8 poin yang mengunci gelar juara untuk United dan menyalip Henry untuk merebut Golden Boot. Dan yang patut dicatat, Van Nistelrooy mencetak gol itu bukan melawan tim sembarangan. Selain 2 gol ikoniknya ke gawang Real Madrid, dalam 8 pertandingan beruntun tadi, ia juga mencetak gol ke hampir semua tim peringkat 7 besar Liga, kecuali Chelsea. Tak ada pemain yang lebih layak meraih gelar Premier League dari dia. Total 44 gol di semua kompetisi ia catatkan, dan semua tanda menunjukkan Van Nistelrooy akan menguasai dunia. Tapi lalu David Beckham pergi, dan Cristiano Ronaldo datang. Dan saat Van Nistelrooy menyaksikan nomor 7 legendaris diberikan ke bocah 18 tahun, bukan dirinya, keretakan mulai terbuka. Walaupun ia masih sempat melanjutkan rekornya, 10 pertandingan beruntun mencetak gol di awal musim, perlahan jumlah golnya mulai menurun. Gaya main Ronaldo tidak cocok untuknya seperti Beckham dulu, dan amarahnya mulai meledak. Pada bulan September, ia menendang botol ke arah pelatih timnas Belanda dan menyebutnya pengecut. Seminggu kemudian, ia terlibat dalam insiden panas di Battle of Old Trafford, membuat Patrick Vieira diusir, gagal penalti penentu di menit terakhir, dikerubungi pemain Arsenal usai laga, dan dituduh curang oleh Arsene Wenger dalam konferensi pers. Namun beberapa hari setelahnya, ia membalas dengan hat-trick yang membuatnya mencapai 100 gol untuk Manchester United, 50 pertandingan lebih cepat dibanding Thierry Henry untuk Arsenal. Tapi badai belum reda. Kembali ke timnas, hubungannya dengan Pierre Van Hooijdonk dan Patrick Kluivert memanas. Van Nistelrooy terang-terangan berkata bahwa hanya ada tempat untuk satu striker. Dan hasilnya, Kluivert dicadangkan. Van Nistelrooy cetak hat-trick di laga playoff kualifikasi. Ia naik ke peringkat 6 Ballon d'Or, tertinggi sepanjang kariernya, dan menutup musimnya dengan 3 brace di 3 pertandingan beruntun, serta mengantar United juara FA Cup. Pada musim panas di usianya yang ke-28 tahun, ia akhirnya bermain di turnamen besar pertamanya, yaitu Euro 2004. Dia mencetak 4 dari 7 gol Belanda, membawa mereka ke semifinal meski skuad mereka diragukan. Baru saja ia membawa Belanda ke semifinal Euro 2004, ia langsung disingkirkan oleh penampilan luar biasa remaja saingannya, Cristiano Ronaldo. Dan begitu Wayne Rooney bergabung di Manchester United, terlihat jelas bahwa generasi baru sedang dibangun. Namun Van Nistelrooy tidak tinggal diam. Ia langsung menunjukkan bahwa anak-anak ini belum ada apa-apanya. 13 kontribusi gol dalam 14 pertandingan awal, termasuk gol yang mengakhiri rekor 49 laga tak terkalahkan Arsenal. Balas dendam manis atas kejadian musim lalu. Di Liga Champions, seperti biasa dia mendominasi. Namun Desember datang membawa bencana.
hampir merobek tendon Achillesnya, Van Nistelrooy absen selama 3 bulan. Ia dipaksakan kembali untuk melawan AC Milan di babak 16 besar, tapi jelas ia belum pulih. Meskipun ajaibnya ia tetap menjadi top skor Liga Champions berkat 8 gol di fase grup, namun pertanda mulai muncul, tubuhnya mulai menolak. Tapi Van Nistelrooy adalah petarung. Pernah diejek habis-habisan karena gagal penalti di timnas, namun ia membalas dengan gol 6 menit kemudian dan selebrasi tepat di depan pemain yang mengejeknya tadi. Dengan 21 kontribusi gol dari 23 pertandingan Liga, ia masih jadi mesin gol yang tak terbendung. Namun Sir Alex mencadangkannya di final Piala Liga. Van Nistelrooy tak terima, melampiaskan amarah ke staf pelatih. Tapi hukuman datang dengan cepat, ia dicadangkan selama 6 laga berturut-turut. Dan ia hanya bisa menyaksikan Thierry Henry melewatinya dalam perebutan sepatu emas. Dan sebelum laga terakhir musim itu, semuanya meledak. Ia terlibat cekcok hebat dengan Ronaldo. Ferguson langsung membuat keputusan, Van Nistelrooy harus pergi. Sayang sekali, ia datang ke United terlambat, tak sempat merasakan masa kejayaan treble. Dan ia pergi terlalu cepat saat Rooney dan Ronaldo baru memulai era dominasi dunia mereka. Ironisnya, 5 tahun sebelum dan sesudah Van Nistelrooy di United, klub itu menang 8 gelar Liga. Dan saat dia di sana, hanya 1. Di musim panas itu, ia berangkat ke Piala Dunia. Dan di momen paling penting, dicadangkan saat melawan Portugal. Ia kembali menyaksikan Ronaldo menyingkirkan negaranya untuk kedua kalinya. Tak tahan lagi, ia mundur dari timnas, mengejutkan banyak pihak. Di tengah semua drama itu, transfer ke Real Madrid seolah lewat begitu saja. Dan mungkin karena itulah, masa emasnya di Spanyol sering dilupakan. Meski awalnya sulit menyatu dengan Los Galacticos, bahkan sempat mengadu ke pelatih Capello bahwa Ronaldo bau alkohol, Van Nistelrooy tetap jadi mesin gol utama tim, mengalahkan seluruh striker Madrid yang lain. Jika digabungkan, ia berhasil mencetak 33 gol dalam satu musim. Dengan 8 laga tersisa, Real berada di peringkat 3, sedangkan Van Nistelrooy berada di peringkat 4 top skor. Tapi seperti biasa, ia muncul di saat paling dibutuhkan. Pada 7 laga beruntun, ia mencetak gol, menyamai rekor Hugo Sanchez. Dan berhasil mengambil 10 poin krusial, membawa Madrid sejajar dengan Barcelona di peringkat 1. Tapi karena Real Madrid menang head-to-head, berkat 3 golnya ke gawang Barca, mereka berhasil menjuarai Liga. Di akhir musim, ia bahkan menyabet trofi Pichichi, top skor La Liga, dan berada di peringkat 6 Ballon d'Or. Tapi, di musim berikutnya, cedera pergelangan kaki memotong musimnya. Musim ketiga ia awali dengan 10 gol dari 12 laga. Lalu, lututnya kembali hancur. Itu akhir dari segalanya. Laga terakhirnya di Liga Champions dimainkan tahun itu. Ia menutup kiprah di Eropa dengan rekor luar biasa. 73 kontribusi gol dalam 73 pertandingan. Sampai saat itu, tak ada striker yang lebih mematikan di kompetisi itu. Ironisnya, saat ia pamit, Ronaldo kembali jadi pengganti dirinya. Kali ini dengan transfer termahal dunia. Dan satu persatu semua rekor Van Nistelrooy dipecahkan. Ia sempat gagal kembali ke Madrid. Dan akhirnya 2 tahun kemudian, ia memutuskan untuk gantung sepatu di Malaga. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton sejauh ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan apabila ada masukan, saran, opini, atau koreksi, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.